Oke, hari ini tanggal 8 Maret 2023 kita akan mengawal pajak. Gitu, teman-teman. Nah, mengenai kasus pajak yang ramai saat ini, ada kasus penganiayaan, di mana penganiayaan cukup brutal, kemudian orang tuanya terseret, karena orang tuanya salah satu pegawai di institusi Apa? yang mengambil pajak, ya. Ya ini ya. Oh ya ini lah. Baru di kelakuan anak. Iya, oke. Jadi, Nah, ini masyarakat jadi kayak, nah apa harus bayar pajak kalau ini pejabat saya pada bego. nah, benar, itu yang saya maksud. Jadi, setelah anaknya viral, kemudian waktu di kantor polisi nggak menunjukkan mungkin rasa bersalah gitu. Kemudian si anak pelaku, bukan anak ya, dia udah di atas 18, jadi ayahnya juga kena karena dia flexing ya tentang beberapa barang-barang yang menurut saya, asalkan itu bisa dibuktikan dengan pendapatannya sesuai apa enggak, itu nggak masalah ya namanya. Orang kan kadang berbisnis, kemudian orang nanti juga mungkin punya harta yang lebih, itu nggak masalah. Nah, tapi di situ rakyat bertanya-tanya, apakah ini sesuai gitu. Sampai semalam saya lihat di YouTube, nggak tahu nih, yang wawancara sih Andi F. Noya sama Menteri Keuangan Sri Mulyani. Netizen bertanya-tanya, Bu Menkyu punya punya rumah di US, itu nilainya 1,1 juta US dollar. Bisa dibuktikan nggak itu dari mana? Netizen bertanya kayak gitu, kemudian si botak ya, Andi F. Noya tuh ngomong, itu harta asli nggak gitu, harta asli dalam artian harta halalnya. Terus Sri Mulyani menyatakan ketika beliau itu bekerja sebagai managing director di World Bank, nah, gajinya itu satu bulan 250.000 US dollar. Jadi gede, gede banget. Mungkin ya sekitar 4 bulan kalau dia nggak ngapa-ngapain itu bisa lunas gitu. Saya mikir ya gaji sebanyak itu gitu, ngeri ya, gajinya banyak banget. Nah, dan itu bisa dibeli secara cicilan, jadi dia mencicil. Nah, mengenai pajak teman-teman, apakah kasus seperti itu terus bikin kita takut bayar pajak? Harusnya enggak. Jadi, pajak itu seperti teman-teman ketahui ya, kita lanjut loncat ke LMS-nya, bahwa ketika kita kemarin mengenal pendapatan nasional, di situ ada unsur pendapatan pajak dan pendapatan bukan pajak, kayak gitu. Kita tahu kebijakan moneter dan fiskal, pajak termasuk dalam kebijakan fiskal, di mana pemerintah bisa melonggarkan pajak atau menaikkan pajak, kayak gitu. Kemudian kemarin APBN dan APBD, sumbernya dari mana? Sumbernya dari pajak, kayak gitu. Nah, apakah tepat kita tidak membayar pajak? Gimana menurut teman-teman? Kalau menurut Faik, dari kasus yang kayak gitu, tepat nggak kalau tiba-tiba kita jadi nggak mau bayar pajak? Menurutmu gimana? Jadi takut atau jadi tetap bayar pajak karena saya orang yang taat pajak? Gimana, Faik? Oke. Nah, dari siapa tadi Pak? Ketika ada kasus kayak gitu, apakah kamu tetap mau bayar pajak atau enggak? Atau kamu Bayar, tetap bayar pajak karena saya tetap bayar sih taat tapi pajak? suspicious. Soalnya kalau enggak, no burn just fools tuh. Kalau kita Oke, enggak lebih baik, nah gimana nanti nasibnya gitu kita? oke. Tapi tetap bayar ya. Bayar tapi suspicious aja gitu, cicilan. Oke, Kalau enggak bayar, kita bedanya sama pejabat goblok itu gimana? Bedanya oke, sama itu gimana, Pak? oke. Kita Nggak gak ada beda masalah. sama sekali kalau gitu akhirnya. Tapi masih itu kan ya. Masih bayar pajak. Oke, nggak apa-apa. Kemudian dari Danang. Halo Danang. Kalau Danang ada case kayak gitu, memengaruhi minat untuk membayar pajak nggak? Bayar sih bayar Pak, tapi yang kayak tadi Faik bilang ya, mungkin saya bayar kayak seperlunya aja, terus kalau telat-telat dikit juga nggak apa-apa lah. Oke, tapi tetap membayar pajak. Nah, itu yang saya salut. Oke, kemudian dari Mahdi. Mahdi, pagi. Iya, Oke, Mahdi pernah bayar pajak enggak? belum. Oke, belum. Mungkin kalau Mahdi ke Alfamart beli jajan itu sudah termasuk bayar pajak 10%. Mahdi Iya makan sih, di saya di eh, warung aja Pak kalau jajan saya.
Kalau di Oke. Alfamart itu mahal. Oke, di warung biasa. Oke. Mungkin kalau Mahdi lagi makan sama keluarga di McD di mall kayak gitu ya, Iya. itu udah bayar pajak. Jadi termasuk bayar pajak. Oke. Jadi gini Ya, teman-teman. berarti itu belum, Pak. Oke. Jadi teman-teman, dengan case seperti itu kita harus tetap menjadi warga negara yang baik. Jadi kita harus tetap bayar pajak. Dalam artian perputaran uang di pajak itu akan berpengaruh dengan kehidupan bangsa. Jadi bangsa ini nanti akan mendapatkan ibaratnya itu kayak benefit ya dari pajak kayak gitu. Jadi teman-teman harus tetap bayar pajak. Oke, sebentar. Gitu. Oke, lanjut ke materi bahwa hari ini kita akan mengenal perpajakan. Kita buka di PowerPoint-nya. Oke, sebelum kita lanjut, teman-teman silakan isikan refleksi di section 4, bagian 9. Seksinya banyak banget ya. Oke, di sini silakan. Saya kopikan, teman-teman silakan isi. Gitu. Sekarang 8.13, saya beri waktu sampai 8.15, teman. Jadi ada waktu 2 menit, silahkan teman-teman isikan dulu refleksinya. Sembari saya loading buat dokumen.
Oke teman-teman, malah udah lebih nih, udah 8.16. Oke, saya lanjut ke materi. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai perpajakan, di mana seperti saya bilang tadi bahwa pajak itu berperan penting dalam ekonomi kita, dalam setiap sendi ekonomi, karena perekonomian butuh uang dan pemasukan utama kita lihat kemarin utama dari pajak. Ini adalah slide-nya ya, biar lebih menarik saya akan buka di Canva. Mengenal perpajakan. Apakah sudah kelewat? Oke. Oke teman-teman, kita masuk di materi mengenal pajak. Yang pertama, kita masuk dulu ke pengertian mengenai pajak dari yang kita ketahui. Kalau menurut teman-teman, pajak itu apa? Kalau dari Danang, pajak itu apa sih menurut Danang? Apa itu pajak? Kayak kontribusi wajib semua orang gitu Pak buat terhadap negara. Oke, kontribusi wajib orang terhadap negara ya. Oke, kalau Faik, pajak itu apa Faik? Oh, saya pajak ini Pak. Duit yang dibayarkan saya kata-kata kurang. Oke, ininya berhubungan dengan uang ya. Ya, Uang gimana? uang yang diwajibkan diberikan kepada negara itu. Oke, Semakin banyak yang kita punya, semakin banyak juga pajak yang harus bayar. benar. Makanya ada Kita persentase. punya Bugatti, ada sorry bayar pajak gede juga lah. Ya benar. Saya semalam lihat ada orang punya Ferrari, Lambo, kemudian Aston Martin, pajaknya 1 tahun Lanjak. bisa lebih dari 800 juta. Oke. Oke. Kalau tadi Mahdi sudah bilang ya, kalau ke mall juga pernah makan. Nah, berarti di situ Mahdi juga pernah yang namanya bayar pajak gitu. Kalau Mahdi sendiri tahu nggak pajak itu apa Mahdi? Pajak, PAJAK. Iya pernah Pak makan di restoran gitu di Kan? mall. Ya, Nggak pernah saya. oke, nggak pernah. Oke. Berarti habis ini kita bareng-bareng tahu ya, pajak itu apa, seperti tadi yang Pak Ik sama Danang sudah sampaikan. Gitu. Oke, karena ada Ilyas, kita tanya Ilyas. Halo Ilyas. Iya, Pak. Oke, pajak menurutmu apa Ilyas? Silahkan. Mhm. Bentar. Pajak itu Mhm. bentar. Saya ada, Pak. Cuman saya susah ngeluarinnya apa ya? Pokoknya kayak kontribusi kita ke negara gitu nggak sih? Oke, benar. Jadi kita memberikan kontribusi ke negara. Jadi tadi ada yang mengatakan itu wajib, itu benar wajib. Ada yang mengatakan juga tadi semakin besar pendapatan kita, semakin juga besar pajak kita. Itu juga benar. Gitu. Nah, dari definisi pengertian pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara. Jadi rakyat ke negara bayar pajak. Kalau zaman dulu mungkin kayak upeti gitu ya. Berdasarkan undang-undang. Jadi setiap potongan pajak itu ada kayak PPN, itu ada undang-undangnya. Kemudian PPH, ada PPNBM. Pajak pertambahan nilai barang mewah, ada. Nah, kemudian langsung dapat ditunjuk dalam artian bisa dikenakan saat itu juga. Kemudian digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Jadi itu rumah tangga, kalau teman-teman belum belajar ekonomi bisa abaikan dulu.
digunakan untuk membiayai kegiatan operasional negara. Itu aja. Jadi nanti kalau teman-teman lanjut ke ekonomi, tahu tuh rumah tangga negara sama rumah tangga produksi itu akan punya makna yang berbeda. Oke, kita lanjut. Oke. Baik, ada Bu Zubed ya di sini. Halo Bu Zubed. Halo Pak. Oke. Hari ini Maaf, kegiatan Pak, di baru sana ada apa, masuk. Bu? Hari ini kegiatannya masih latihan Pak. Oh, Latihan ya. nanti sampai hari Senin. Oke, sampai hari Senin ya. Oke. Jadi paling yang nggak dapet peran Raisa, Siska, Aryo, siapa lagi? Raisa ya. Oke, bisa ikut. Selebihnya dapat peran dan lagi latihan. Oke, jadi teman-teman selamat menyimak ya. Terima kasih Bu Zul infonya. Nah, tadi setelah kita bayar mengenai pengertian, oke, untuk teman-teman dari cendekia nanti mungkin bisa dibuka slide-nya karena ini bisa dibaca sendiri dan didesain untuk bisa dilakukan mandiri. Gitu. Semangat untuk teman-teman cendekia. Oke teman-teman, tadi kita udah belajar mengenai pajak pengertiannya apa dan yang teman-teman sampaikan itu benar. Setelah kita tahu pengertian, kita harus tahu fungsi dari pajak itu apa. Tadi di akhir paragraf disebutkan bahwa itu untuk rumah tangga negara. Bahasa simpelnya untuk kegiatan operasional negara. Nah, secara teoritis, fungsi pajak itu dibagi menjadi 4 bagian. Ada fungsi budgeter, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi distribusi. Di budget ya, adalah sumber dana dalam pembiayaan negara. Jadi sumber utamanya dari situ. Kemudian ada mengatur, sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Jadi ekonominya itu kan sangat tergantung sama pajak. Misalnya kalau pajaknya dikit, kegiatan ekonomi akan sangat terbatas. Yang dimaksud seperti itu. Kemudian dari fungsi stabilitas, menjaga stabilitas ekonomi. Jadi kemarin teman-teman juga udah lihat ya grafik pertumbuhan, kenapa kok harus inflasi itu dijaga, bukan dibikin deflasi. Kemarin kayak negara Venezuela ya, dia menerapkan inflasi, kenapa dibikin inflasi kayak gitu. Ternyata biar pendapatannya naik. Kemudian ada fungsi distribusi sebagai alat untuk menyalurkan redistribusi pendapatan dan kemakmuran rakyat. Jadi misal kayak gini, ada orang pendapatannya miliaran. Kemudian ada orang yang pendapatannya sebulan mungkin nggak sampai 1 juta. Nah, dari situ orang yang pendapatannya 1 juta per bulan ini nggak akan yang namanya kena pajaknya. Penghasilannya di bawah PTKP, jadi penghasilan tidak kena pajak. Kemudian fungsi penyalurannya dari mana Pak? Distribusi. Jadi orang yang gajinya miliaran ini biasanya akan dikenakan pajak, benar yang tadi Tata Faik, semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi juga pajak yang harus dibayar. Oke, tahan dulu. Nah, jadi dari situ nanti si miskin atau si orang yang gajinya 1 juta ini nanti, sorry ya, bukan si miskin ya, si orang yang kekurangan ini akan mendapatkan penyaluran pendapatan dari pajak itu, misal dari subsidi, dari BLT. Gitu. Oke, silakan Faik, tadi raise hand. Saya baru ingat Pak. Kenapa bisnis jarang dapat suruh pajak gitu loh Pak? Bisnis apa kalau boleh tahu? Bisnis kayak ini Pak, yang overstop gitu. Nah, saya pernah lihat sih, saya nggak tahu nih laku di Indonesia atau enggak nih. Overstop yang kayak gimana tuh? Misal kayak, nah, apa? Sebut aja satu perusahaan apa gitu. Yang misal perbankan atau orang kaya gitu loh. CEO gitu. Kayak, jadi sih nggak tahu nih berlaku di Indonesia atau enggak, tapi kenapa individu kayak Jeff Bezos, Elon Musk nggak kena dapat pajak gitu? Oke, nggak kena pajak apa nggak dapat pajak? Karena itu nggak disuruh bayar pajak atau enggak gitu. Oke. Jawabannya bayar pajak. Jawabannya bayar pajak. Mereka bayar pajak. Tapi pernah nggak dulu ngikuti kasusnya Mark Zuckerberg yang dia investigasi sama government US gara-gara dia itu apa ya, pendapatannya itu tuh dialokasikan
berapa persen strukturnya itu dari hadiah. Jadi beratnya kayak Faik kerja, gajinya 10 juta. Gajinya Faik itu cuma 1 juta. Yang 9 juta itu kayak bonus dan hibah. Nah, dalam pajak biasanya hibah ini tidak termasuk dalam hal yang harus dipotong. Nah, pemerintah US lihat nih, ya masa seorang Mark Zuckerberg gajinya sekecil itu, ternyata sampingannya yang itu nggak bisa dipotong pajak lebih gede. Nah, akhirnya diusut. Nah, saya nggak tahu tuh dapat penalti berapa. Tapi pada dasarnya banyak orang-orang yang punya pendapatan lebih itu menghindari pemotongan pajak dengan sistem itu perubahan struktur gaji. Jadi struktur gajinya diubah-ubah kayak gitu. Jadi teman-teman tahu nggak sekarang pendapatan yang kena pajak itu berapa? Kemarin diatur, sudah diturunkan tuh PTKP-nya. Dari yang dulu 7 juta sekian, sekarang jadi 5 juta sekian. Jadi kalau teman-teman nanti fresh graduate, saya nggak tahu nih, teman-teman nanti kalau udah kerja gaji PTKP-nya turun lagi apa enggak. Kalau dulu gaji di bawah 7 juta itu nggak bakal kena. Sekarang gaji 5 juta lebih 1.000 itu udah bayar pajak. Dulu enggak. Walaupun pajaknya cuma 25.000 per bulan gitu. Tapi nggak apa-apa. Pajak untuk distribusi negara yang lebih baik. Oke, kita lanjut teman-teman. Kemudian ke jenis pajak. Nah, di sini teman-teman mesti sudah sering bayar nih jenis pajak. Kayak kemarin Ilyas cerita dia pernah bayar pajak motor. Pajak motor itu termasuk dalam mana, Ilyas? Pusat atau daerah menurut Ilyas? Mana Daerah. nih? Daerah. Kenapa menurutmu daerah? Karena pajak di setiap daerah itu beda-beda. Oke, benar banget. Pajak kendaraan bermotor adalah tipe dari pajak daerah. Maka dari itu, teman-teman hanya bisa membayar pajak di provinsi di mana teman-teman mengurus STNK atau BPKB. Misal nih, motor saya platnya H. Berarti dia cuma bisa bayar pajak di area sekitaran Jawa Tengah. Pajak punya Miss Gunda misal platnya AG Kediri. Dia cuma bisa bayar di Jawa Timur. Motornya Ilyas platnya B. Dia nggak bisa bayar di Jawa Tengah. Dia cuma bisa bayar di DKI. Dan kemudian ketika orang bayar ya, namanya orang plat H di Semarang, atau orang Jawa Tengah di Semarang, dia bayar pajaknya. Nanti pajaknya akan dikembalikan ke Jawa Tengah. Makanya dulu Gubernur Jawa Tengah sebelum Ganjar, Pak Bibit kalau nggak salah, dia pernah ngomong kalau orang luar kota mau ke Jawa Tengah itu harus pakai motor dari Jawa Tengah gitu. Lucu sebenarnya. Kenapa? Karena pajaknya itu dikembalikan ke DKI gitu. Ke Jabodetabek, tapi yang dipakai jalan di sana gitu. Nah, otomatis jalannya rusak, nggak ada pemasukan. Itu dulu sempat ada opini kayak gitu. Kayak gitu. Nah, teman-teman, apalagi yang menurut teman-teman itu termasuk dalam pajak daerah? Kalau menurut Danang, apalagi yang masuk pajak daerah selain tadi bayar ke pajak kendaraan bermotor? Silahkan Danang. Apalagi sih pajak daerah? Silahkan. Pajak daerah ya, Pak. Pajak daerah. Air tanah masuk juga kan ya, Pak? Oke, air tanah masuk. Jadi PDAM ya, pajak dari PDAM. Oke, bagus. Kalau dari Pak Ik, pajak daerah apalagi? Pajak daerah. Nah, daerah lagi satu. Betul. Masa ini. Nggak tahu Pak. Oke. Kalau pajak individu sih itu sih. Oke. Teman-teman, orang tuanya pernah nggak bahas bayar PBB, pajak bumi dan bangunan? Enggak Pak. Nah, biasanya PBB-nya itu malah dari kabupaten atau kota. Kalau pajak kendaraan bermotor itu kan dari provinsi. Provinsinya mana? Jawa Barat, Provinsi Banten, kayak gitu. Nah, kalau PBB ini biasanya diretribusi per kabupaten atau kota. Misal, rumah saya di Semarang. Biar pajaknya PBB-nya kemana? Ke Pemkot Semarang. Teman-teman yang ada di kota Depok berarti bayarnya ke pemerintah kota Depok.
Kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman yang ada di Kabupaten Bogor ya di kabupatennya kayak gitu. Nah, kemudian sebenarnya teman-teman di sini bisa lihat ya, ada pajak minerba. Nah, contohnya kayak gimana sih? Teman-teman pernah tahu kasus dulu Wadas? Kita beneran dulu kan pernah bahas kasus Wadas tuh. Di sana ada tambang. Nah, tambangnya tambang batuan apa? Andesit dulu. Kemudian teman-teman dulu pernah sama Pak Sis suruh bahas kasus HAM. Ada yang bahas kasus Salim Kancil itu dari teman-teman Lazuardi apa? Teman-teman SPL apa dari teman-teman Cendekia? Kalau Danang kemarin bahas kasus apa? Yang di Pak Sis bahas kasus HAM. Apa Danang? Kalau nggak salah tentang pelanggaran yang ini dia Pak, apa Wadas atau apa gitu. Saya agak lupa Pak. Oke. Kalau saya sempat ingat itu ada yang bahas kasus Trisakti, ada yang bahas kasusnya Salim Kancil, Warsinah. Nah, yang Salim Kancil sama Wadas itu ada hubungannya sama minerba. Khususnya kan Salim Kancil. Salim Kancil itu tidak menginginkan adanya tambang pasir di desanya. Kemudian dia naik, saya nggak tahu sampai tingkat kabupaten atau provinsi, habis itu dia dieksekusi sama siapa sampai sekarang kita tidak tahu. Nah, kenapa? Karena dari situ sebenarnya itu ada pajak, teman-teman. Jadi setiap kita, nih, kita ngeruk pasir, Faik punya tanah di daerah Tasikmalaya, dekat Gunung Galunggung, misal. Nah, di sana ternyata tanahnya itu nyerempet atau masuk ke area sungai. Di area sungai itu banyak pasir. Faik mau ngeruk di situ, boleh? Boleh. Tapi Faik harus bayar namanya pajak mineral. Pajak mineral. Saya kira pajak air tanah tadi. Oh iya, bukan. Jadi pajak bumi dan bangunan itu sendiri, atas hak dan bangunan itu sendiri. Jadi kayak bayar pajak minerba kayak gitu. Jadi setiap hasil bumi itu harus dibayarin pajak. Begitu. Nah, itu daerah teman-teman. Teman-teman kalau tahu di Magelang itu juga dulu kan kasus ya, di mana Pak Ganjar sempat nyetop semua kendaraan yang muat pasir, padahal mereka bayar pajak. Nah, habis itu pendapatan yang ada di Kabupaten Magelang itu turun dari pajak pasirnya itu. Oke, kita lanjut. Pajak pusat. Kalau tadi pajak daerah dikelola oleh kota, kalau tadi PBB, provinsi, kalau tadi pajak kendaraan bermotor. Kalau pajak pusat itu dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kayak case-case kemarin itu, yang rame penganiayaan itu kerjanya di DJP. Oke, yang pertama pajak penghasilan. Tadi seperti saya bilang, kalau gajinya udah di atas PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, harus bayar pajak penghasilan, itu yang ngelola pusat. PPN, kalau teman-teman belanja di Indomaret, Alfamart, Solaria, bisa. Kemudian PPNBM, kayak kemarin ya, waktu Danang bilang dia masukin barang dari luar, kemudian pajaknya kok banyak banget, akhirnya nggak diambil. Nah, PPNBM itu yang ngelola pusat juga. Kemudian pajak bumi dan bangunan tertentu. Ini biasanya akan ada yang namanya peraturan. Misal nih, kayak gedung aset, itu punya pemerintah pusat gitu. Ya mungkin PBB-nya nanti yang kelola akan pemerintah pusat. Oke, sampai di jenis pajak, teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Jenis pajak. Oke, saya lanjut ya. Nah, kita masuk ke PPH, pajak penghasilan. Didasarkan sama undang-undang apa sih? Tentang UU Pasal 25, pajak dibebankan pada penghasilan perorangan, badan, atau badan hukum lainnya. Baik penghasilan dari usaha, penghasilan dari pejabat pemerintah. Jadi tadi seperti Pak Ik mungkin kalau tadi kan kayak CEO bayar pajak nggak? Bayar. Kalau gubernur bayar pajak nggak? Bayar. Pejabat daerah. Kemudian pensiun dan pembayaran berkala. Jadi kalau orang bayar pensiun itu kena PPH. Nah, pajak penghasilan bisa dilakukan progresif, proporsional, atau regresif. Tarifnya bersifat proporsional dari 1%, 2 hingga 3%.
berdasarkan kriteria tertentu. Jadi ada kriterianya. Gitu. Oke, kalau ini mungkin teman-teman belum akrab ya. Kita lanjut, pajak penambahan nilai. Ada yang sering sebut pajak pertambahan nilai, tapi secara teoritis atau secara undang-undang itu penambahan nilai. Pajak penambahan nilai atau PPN adalah dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang dan jasa. Dalam peredarannya produsen konsumen, tarif PPN adalah 10%. Jadi biasanya teman-teman, kalau beli yogurt kayak gini, 10.000 misal, nah nanti teman-teman biasanya kena pajaknya 1.000. Jadi beres 11.000. Oke, sedikit cerita nih, ada yang lucu. Dulu saya waktu SMA, waktu OSIS, itu sering makan-makan sama teman-teman di OSIS. Ada yang aneh. Yang bayar terakhir, bayarnya paling banyak. Misal nih, saya habis 10.000. Tapi kok saya bayarnya bisa sampai 18.000. Kenapa? Ada yang tahu, teman-teman di sini? Kenapa orang yang bayar terakhir di saat makan itu bayarnya lebih banyak? Kalau menurut Danang kenapa? Anak-anak SMA yang bayarnya patungan gitu, yang bayar terakhir kok bayarnya paling mahal? Kalau saya pernah kayak gitu karena saya sama teman saya tuh kayak suruh nunggu gitu Pak, nungguin dia makan. Akhirnya sebagai hukuman kayak, lu paling akhir, lu bayar paling banyak gitu. Oke, bayar paling banyak. Nah, oke. Masuk juga tuh. Tapi teman saya nggak ada yang kalau yang nunggu paling lama bayar paling banyak. Bisa juga kayak gitu. Tapi case di saya itu adalah masalah pajak. Jadi gini, umpamanya saya makan ada 5 orang apa 10 orang gitu ya. Yang pertama itu makan jenis A, anggaplah 10.000, si B 10.000, si C. Nah, berarti kan totalnya 100.000. Bener kan? Umpamanya 10 orang tuh bayar macam-macam, habisnya makan 10.000. 10 orang berarti 100.000. Nah, ketika bayar ke kasir, habisnya pastilah 110.000. Tapi si A ini cuma mau bayar 10.000, si B 10.000, si C. Nah, otomatis si yang orang terakhir ini dia bayar 10.000, punya dia sama 10.000 pajak. Nah, jadi teman-teman saya waktu SMA itu mereka nggak tahu pajak ini. Jadi ketika bayar makanan, dia cuma makan yang dibayar. Iya benar, bayar apa yang dimakan. Misal kayak bayarnya habis 10.000, dia bayar 10.000. Habis itu yang terakhir bayar itu ngomong, kok habisnya banyak banget gitu. Aku terakhir gitu. Terus akhirnya di next, di selanjutnya, karena saya udah tahu, saya ngomong sama teman-teman, kalau bayar kayak gitu dilebihin 10%. Mamanya kamu habis 10.000, kamu bayarnya 11.000. Otomatis habis itu yang bayar terakhir jadi imbang. Nah, dari sini kita tahu ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak tahu pajak, terus bayarnya patungan gitu, itu akan sangat membebani orang terakhir yang bayar. Gitu. Apalagi bendaharanya, pusing itu. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman mengenai PPN? Pajak penambahan nilai. Oke, jika nggak ada, kita lanjut. Oke, kebanyakan nih. Ke PPNBM atau pajak penambahan barang mewah. Jadi, setelah tadi ada barang biasa, gitu, kita masuk lagi ke penjualan atas barang mewah. Jadi, pemerintah itu berpikir kalau orang bisa beli barang mewah, berarti dia lebih mampu, otomatis dia harus bayar pajak lebih dong, kayak gitu. Nah, ini seperti apa yang tadi Faik sampaikan juga, bahwa sejujurnya yang punya duit lebih banyak itu bayar pajak lebih. Itu benar. Nah, terus gimana? Kita kembali ke teoritisnya. Pajak yang dikenakan PPNBM adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah. Nah, mereka biasanya orang-orang pajak punya listnya tuh. Kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPNBM hanya dikenakan 1 kali pada saat penyerahan barang ke produsen. Jadi umumnya Danang adalah seorang importir. Nah, Danang mau masukin helm. Mamanya helm di luar negeri harganya 3,5. Tapi kena PPNBM-nya 1 kali dari nilai gitu ya. Jadi mamanya harganya 3,5, pajaknya 3,5. Otomatis Danang harus bayar PPNBM-nya 3,5. Habis itu Danang baru bisa jual helmnya dengan harga
Ini harga paling rendahnya itu harga modalnya 7 juta. Berarti dia harus bisa jual di atas 7 juta. Misal kayak gitu. Nah, bayarnya cukup sekali. Jadi customernya Danang itu nggak perlu bayar PPNBM lagi. Gitu. Namanya Danang, itu contoh. Terus lagi Faik. Namanya Faik, dia mau masukin apa ya? Dia apa? Beli Bugatti. Oke, nah benar. Itu yang sering ya. Jadi beli Bugatti. Bugatti itu kena pajak 2 macam. Pajak kendaraan bermotor, Sama kemudian pajak PPNBM. PPNBM. Itu kena. Dalam artian, teman-teman tahu sendirilah, kalau kita lagi di pameran mobil ya, pasti ada yang namanya pajak on the road, nilai harga on the road dan harga off the road. Biasanya Bugatti yang ditawarkan gitu. Itu rata-rata off the road. Kenapa? Itu Biar biasa nanti, lebih mahal ya? nah, alasannya sih kayak gini. Biar nanti kalau ada pembeli dari luar daerah, itu pajaknya bisa dihitung ulang. Misal beli Bugatti di Jakarta, pajaknya beda sama Bugatti kalau kita beli pakai KTP di Semarang. Beda. Itu memang harganya beda. Dan pajak, momennya sama-sama Vario aja, pajak Vario di Jakarta sama di Semarang beda. Oke, kita lanjut. Nah, habis itu teman-teman mesti pernah ngeh deh, kalau lihat vlognya orang Amerika apa orang Jepang, di sana tuh mobil murah. Kenapa di Indonesia mahal? Karena pajaknya tinggi. Habis itu orang luar itu pada bilang kayak gini, orang Indonesia tuh kayak banget. Ibaratnya kita beli Ferrari 1 miliar, di negara asalnya itu mungkin Ferrari itu harganya nggak sampai 800-900 juta. Mungkin bisa di angka 700 bahkan 500. Atau mungkin yang mobil masuk ke sini harganya nggak masuk akal ya, 16 miliar kayak gitu. Mungkin harganya bisa separuhnya, karena pajaknya itu 1 kali harga. Bahkan ada yang 3 kali harga, kayak gitu. 2 kali, 3 kali ada. Nah, dari situ adalah namanya PPNBM. Yang bayar pertama siapa? Importir umumnya. Jadi nanti kalau kita beli, harganya udah termasuk PPNBM. Oke, ini didasarkan pada apa? UU PPN pasal 8. Kita lanjut. Pajak bumi dan bangunan. Teman-teman mesti tahu bahwa setiap orang yang tinggal di tanah yang bukan tanah sengketa ya, yang bukan tanah milik pemerintah, itu harus bayar PBB. Misal kalau saya punya rumah, udah sertifikat atas nama sendiri, tiap tahunnya saya harus bayar PBB. Nah, PBB ini nanti biasanya akan dikenakan juga pajak penerangan jalan umum. Kayak gitu. Dan PBB ini dikelola oleh daerah. Kita kembali ke definisi. PBB adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong. Oke, saya kayaknya salah nih. Oke, benar. Jadi PBB teman-teman itu dikenakan pada tanah yang dia termasuk dalam tanah bukan sengketa, milik sendiri dikenakan. Nah, besaran PBB itu biasanya dari 10% dari angka nilai tanah. Gitu. Oke, saya coba untuk stop share. Di sini saya akan masuk ke perhitungan PBB. Oke, PBB adalah 0,5% dari NJKP, nilai jual kena pajak. Misal nih, ada tanah harganya itu misal 200 juta. Oke, apakah itu langsung dihajar ke tanah? Enggak. Habis itu kita lagi lihat bangunan yang ada di atasnya. Kalau nggak ada bangunan, berarti nilai bangunannya nggak dihitung. Jadi namanya nilai tanah dihitung, kemudian nilai bangunan yang dihitung. Jadi dari situ nanti akan dikenakan dan dihitung pajak bumi dan bangunan. Nah, biasanya kalau di desa-desa itu belum bisa dilakukan pajak bumi dan bangunan. Menurut teman-teman kenapa? Kalau menurut Ilyas, di desa kalau nggak bisa kena PBB, kenapa Ilyas? Tadi saya sudah sebutkan syaratnya bayar PBB apa tuh di depan. Menurut Ilyas, kenapa? Mungkin Ilyas punya tanah di kampung halaman gitu, bisa cerita. Kenapa? Sorry. Kenapa di desa itu nggak bisa bayar PBB? Kenapa tuh? Kenapa di desa nggak ada PBB? Benar. Teman-teman deh ke Bogor
atau mungkin ke Kabupaten Bogor yang paling dalam gitu. Yang di sana itu ada mungkin yang nggak bayar PBB lahannya. Itu kenapa menurut Ilyas? Tadi kan kita lihat tahu sendiri itu syarat bayar PBB. 1, dia punya akte tanah. Yang kedua itu bukan tanah sengketa. Yang ketiga itu bukan tanah pemerintah yang kita tempati. Kita harus bayar PBB. Nah, dari poin 1, 2, 3 mungkin ada yang bisa dihubungkan. Di poin mana? Kok nggak bayar PBB? Silahkan. Poin berapa ya? Bukan apa? Kalau susah sih, kalau ini bukan orang dari desa. Ilyas punya desa nggak? Ada. Di mana? Garut. Oke, di Garut. Rumah Eyang di kota apa di desa yang masuk? Masuknya itu kota sih. Oke, masuk ke kota. Berarti nggak bisa ya. Oke. Iya. Oke, saya kasih case-nya aja deh. Gini, Ilyas dan teman-teman. Jadi, ketika di desa itu nggak ada yang namanya akte tanah. Adanya surat girik kalau nggak salah. Oke, girik ya. Girik ini adalah surat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saya nggak tahu nih. Surat. Oke. Nah, kita lihat ya. Di sini ada surat tanah dari desa. Sebenarnya tadi itu girik, tapi saya nggak tahu ya. Girik. Jadi gini teman-teman. Karena saya pernah bantuin orang tua buat jual beli tanah kemudian rumah. Jadi rumah itu nanti ketika kita beli, statusnya itu kadang ada yang belum tersertifikatkan kayak gitu. Misal belum tersertifikatkan berarti bentuknya itu bisa letter D kayak gitu, atau mungkin girik. Dari girik nanti bisa naik ke letter D atau mungkin bisa langsung ke akta. Terus gimana tahapnya? Nah, dari surat ini nanti dibikinin letter D. Letter D berarti udah masuk ke Badan Pertanahan Nasional. Dari Badan Pertanahan Nasional nanti kalau valid, buktinya memang punya dia, nanti bisa dikeluarkan sertifikat tanah. Gitu. Nah, kenapa yang kayak ini nggak bayar pajak? Yang pertama karena dia bukan sertifikat. Bukan Badan Pertanahan Nasional yang ngeluarin. Jadi, ketika teman-teman punya tanah di desa, biasanya nanti jual belinya itu sama perangkat desa. Jadi yang nyatetin perangkat desa ada saksi 1, 2, dan 3 kayak gitu. Jadi nggak ada pajaknya. Yang saya maksud itu kejadian ini sebenarnya terjadi di kampung dari bapak saya. Kalau kampung dari ibu saya sih bukan termasuk kampung banget di pinggir jalan raya. Jadi itu masih kena PBB. Di kampung bapak itu dari Semarang jaraknya 5 jam sampai 6 jam perjalanan. Di sana nggak ada sinyal. Di sana nggak ada yang namanya TV bisa ditangkap ya, zamannya TV analog. Kemudian jalannya berbatu. Dan itu jauh dari mana-mana. Nah, di sana apakah ada pajak? Enggak gitu. Karena di sana jual beli itu ya harus ke kantor desa. Jadi kantor desa nanti kita bikin akte jual beli di sana. Jadi di sana nggak bayar pajak. Jadi syarat pertama punya sertifikat nggak. Jadi nggak bayar pajak. Begitu. Kita lanjut ya. Udah 8.50. Oke. Nanti saya koreksi. Nah, teman-teman bisa lihat perhitungnya secara lebih jelas nanti di section selanjutnya. Nah, sectionnya yang mana? Ini sudah habis. Begitu, teman-teman. Jadi hari ini kita udah kenal ya namanya PBB, namanya PPN, PPNPM. Dari situ nanti teman-teman bisa tahu mengenai pemasukan terbesar itu dari mana sih. Kalau menurut teman-teman, pajak kan penerimaan utama negara. Kalau yang paling gede itu penerimaan pajaknya pajak jenis apa? Kalau menurut Faik, pajak yang terbesar diterima itu pajak apa? Oke, penerimaan terbesar negara itu dari pajak. Benar. Tadi kita belajar bareng-bareng tentang jenis-jenis pajak. Nah, dari situ, menurut Faik, jenis pajak apa yang berkontribusi paling gede ke negara kita? Saya sih pajak langsung gitu, Pak. Yang harus dibayar sama kita.
Oke, jenisnya apa? Ada PPNBM, PPH, PPN, PBB. Apa? Oke. Oke, pajak yang langsung ya. Gitu. Oke, saya tambung dulu. Kalau dari Danang, menurutmu pajak jenis apa yang kontribusinya paling gede ke negara kita? Industri, Pak. PNBP. Pajak apa? Sorry, maaf. PNBP, Pak. PNBP itu apa? Pajak yang... Sorry. Pajak PPH, PPN, PPNBM, PBB. Yang ini, Pak, penerimaan negara. Bukan pajak sih, Pak, itu sebenarnya. Oke, yang bukan pajak. Berarti itu dari mungkin dari minerba atau dari keuntungan gitu ya. Oke. Teman-teman harusnya besok kita udah masuk ke mendalami pajak. Tapi kita lihat sebentar ya. Oke. Jadi besok kita lihat videonya. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas di mengenal pajak. Jadi teman-teman, besok kita akan lihat video mengenai menghitung PPH, menghitung PPN, kemudian PBB kayak gimana. Jadi nanti saya benarkan slide-nya di sini biar teman-teman bisa melihat secara lebih benar. Oke, kalau dari Aryo pernah bayar pajak nggak selama ini, Aryo? Oke, mungkin lagi rame ya di sana ya. Kalau dari Raisa pernah bayar pajak nggak di sana? Raisa? Atau retribusi apa gitu yang dibayar ke daerah? Silahkan. Oke, jika nggak ada, saya mau share screen ke teman-teman tentang satu topik nih. Topiknya tentang apa sih, Pak? Oke. Nah, saya carikan infografisnya aja. Oke, teman-teman. Oke, bentar. Oke, saya mau bukakan artikel mengenai pajaknya. Oke, entah kenapa internet jadi ngeblank. Baik, suara saya masuk nggak, Baik? Kenapa? Oke, suara masuk ya. Berarti ini di Google Chrome-nya. Oke. Berarti kita nggak usah. Oke, dari sini aja. Belanja pemerintah pusat. Kalau dari gambarnya ini siapa, Baik? Mirip siapa karikaturnya? Pajak ini milik siapa ya? Enggak. Ini mirip siapa? Dari potongan rambutnya. Kelihatan tuh. Ya, serah tahu pajak apa, Pak. Ini mirip Jokowi. Ini ada namanya Jokowi. Tadi bilang Jokowi, ya kan saya minta Bapak ini. Oke, Jokowi. Nah, Serah tahu dari rambutnya tuh sama chinnya. Oke. Tapi sepatunya saya pakainya sneakersnya. Oke, teman-teman.
dari situ kita bisa lihat bahwa belanja pemerintah pusat itu ternyata adalah yang terbesar ya. Terbesarnya kenapa? Yang pertama, untuk anggaran pendidikan, syukurnya ini paling gede. Jadi dulu di zamannya sebelum SBY itu, belanja untuk pendidikan itu rendah. Gitu. Kemudian untuk perlindungan sosial, infrastruktur dan kesehatan gitu. Nah, tapi di zamannya Pak Jokowi juga untuk alutsista itu nggak terlalu gede. Jadi karena mikirnya kita memang nggak ikutan perang, jadi nggak usah beli dulu. Menurut saya sih bagus dalam artian kita tetap beli alutsista, tapi itu bukan yang utama. Kita harusnya bangun dulu human resource kita ya, atau human capital kita. Biar kenapa? Biar kita punya daya saing di ASEAN. ASEAN dulu, baru dunia. Kemudian digelontorkan sebanyak itu, dari situ 2.700 itu di biaya di RAPBN. Jadi RAPBN kita itu di 2022 sebesar 2.700 triliun. Pertanyaan saya, RAPBN 2022 dipakai di tahun berapa? Danang. Kalau RAPBN 2022 itu pelaksanaannya tahun berapa? Jadi RAPBN 2022 pelaksanaannya kapan, Danang? Silakan. Tahun 2021 bukan, Pak? 2002? 2021. Oke, 2021. Oke, saya tambung dulu. Dari Ilyas, RAPBN 2022 pelaksanaannya kapan? Iya, Pak. RAPBN 2022. Itu pelaksanaannya tahun kapan? 2023. Oke, 23. Oke, dua jawaban berbeda nih. Oke, saya tambung dulu. Dari Aryo. Aryo bisa mendengar suara saya? Silakan. Oke, saya ke Faik. Faik, RAPBN 2022. Pelaksanaannya kapan? Pelaksanaannya dari buat saya nih ya Pak. Rencananya dari akhir 2021, namun baru ke eksekusinya Januari 2022. Oke, berarti eksekusinya 2022 ya? Ya, apa berarti... kan ini APBD 2022, masa mulai 2023? Oke, benar. Nah, teman-teman, di sini adanya RAPBN. Rencana, R itu adalah rencana, teman-teman. Jadi kemarin kita lihat ya, bareng-bareng di sini, bahwa RAPBN itu disusun sebelum APBN dijalankan. Jadi logikanya kita ngasih yang namanya rencana alokasi untuk APBN itu di tahun 2022. Dilaksanakannya di mana? Di 2023. Jadi RAPBN 2021 dipakai di 2022. Begitu dan seterusnya. Jadi RAPBN itu adalah R-nya itu rencana. Kalau teman-teman nanti pengen tahu di mana adalah di sini. Nah, terus apa hubungannya RAPBN sama pajak? Faik dulu. Jadi saya mundur dari Faik, nanti Ilyas. Faik, kenapa RAPBN itu harus ditentukan? Terus hubungannya apa sama pajak? Ini karena ini Pak. Saya Anggapnya supply demand lah gitu. Supply-nya kan nyata ini, tapi demand-nya ini Pak. Demand-nya ini sih misal demand 1 triliun tapi supply-nya cuma 500 miliar gitu. Berarti itu secara garis besarnya disebut apa? Garis besarnya supply-nya. Saya nggak tahu sih bilangnya pengen gimana sih. Oke, berarti oke, saya tanggap dulu deh. Berarti supply and demand itu kan. Supply demand problem sih sama ini Pak. Biar stabil gitu loh. Biar kali Pak masa suruh belanja ini malah dapatnya gini Pak. Pagi sekarang kan karena anak-anak pejabat pejabat malah jadi kayak gini hasilnya. Oke. Ke Ilyas kenapa? Oke, makasih baik.
dari Ilyas kenapa RAPBN? Saya bahas RAPBN. Terus hubungannya sama pajak itu apa? Ilyas. Jadi kita bahas RAPBN 2022 gitu. Kemudian buat apa? Disusun setahun sebelumnya. Kenapa sih RAPBN harus disusun setahun sebelumnya? Gitu. Kenapa RAPBN disusun 1 tahun sebelumnya ya? Nah, dan apa kaitannya sama pajak? Apa ya? Yang terakhir aja deh sama pajak apa? Kaitannya sama pajak apa ya? Kalau misalkan dirancangnya tahun sebelum kan mungkin karena supaya bisa lebih ready ya. Oke, lebih ready. Oke, saya tampung dulu lebih ready. Ada yang ingin ditambahkan selain lebih ready? Lebih terancang aja nanti APBN-nya mau dipakai apa aja. Oke, mau dipakai apa aja? Oke. Berarti untuk kesiapan sendiri ya dari pemerintah untuk melaksanakannya. Oke, saya tampung dulu. Oke. Dari dana, kenapa harus disusun setahun sebelumnya? Terus hubungannya sama pajak apa sih? Silakan. Kalau yang disusun sebelumnya itu mungkin buat apa ya Pak? Biar pertumbuhan ekonominya tuh kayak meningkat sama udah tersusun. Oke. Kaitannya sama pajak apa ya? Betul. Silakan. Kenapa sih? Mungkin target penerimaan pajak kali Pak, masuk ke RAPBN juga. Oke. Makasih Danang untuk pendapatnya. Nah, apa yang disebut Danang di kalimat terakhir tadi benar banget. Kenapa ini harus dilakukan tahun sebelumnya? Terus apa hubungannya sama pajak? Untuk target penerimaan pajak itu benar banget. Jadi kita tahu sendiri teman-teman. Kita lihat di sini. Oke. Kita lihat di section apa nih? Realisasi pendapatan negara. Bahwa pendapatan dari pajak penerimaan itu adalah 1.277 triliun. Terus kenapa kita nyusun RAPBN setahun sebelumnya? Berarti kita bisa ngasih target ke orang-orang pajak biar menerima pajak. Satu itu. Yang kedua, dari pajak yang nanti direncanakan atau dianggarkan biar bisa keterima. Dari nilai pajak itu nanti kita bisa proyeksikan. Pokoknya nanti aku dapat 1.700 nih, itu. Berarti nanti aku bisa alokasiin dana sebanyak ini. Misal 1 triliun untuk ini, 2 triliun untuk ini, 15 triliun untuk ini, begitu dan seterusnya. Jadi ibaratnya kayak gini. Kalau dari orang ya, bulan depan saya punya gaji 2 juta, gitu. Atau bulan depan saya punya gaji 10 juta. Taruhlah 10 juta. Berarti nanti saya udah mikir, oke, bulan depan saya mau tiket pesawat ke Bali, PP 4 juta, 1 kali flight 2 juta. Habis itu saya mau nginep 2 malam aja deh. Hotel cari yang 1 juta per malam, berarti 2 juta buat hotel. Berarti 4 tambah 2 udah 6. Saya mau makan di sana sehari 500.000, 2 hari berarti 1 juta. Nah, dari situ nanti pulangnya saya mau buat biaya hidup di Depok. Nah, contoh kayak gitu adalah contoh dari rancangan kayak gitu. Nah, itu bedanya kalau itu rancangan dari perseorangan, satunya dari rencana dari pemerintah atau dari negara dalam wujud RAPBN. Jadi kenapa harus disusun? Tahun sebelumnya biar lebih ready, benar kata Ilyas. Kemudian apa hubungannya sama pajak? Hubungannya adalah untuk menentukan target penerimaan pajak. Seperti itu teman-teman. Oke, cukup itu materi dari saya hari ini. Dari teman-teman, adakah yang ingin ditanyakan mengenai perpajakan hari ini? Jadi besok kita nonton videonya, habis itu kita kuis. Kuisnya kuis-kuisis kok, bukan kuis yang dinilai. Enggak.
Silakan teman-teman, dari Bu Subet, dari Faik, dari Mahdi, Danang Ilyas, Aryo Raisa, ada yang ingin ditanyakan? Untuk pembelajaran kita hari ini, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Silakan. Oke, jika tidak ada, kita akhiri pertemuan untuk sesi ekonomi pagi ini. Terima kasih teman-teman, tadi udah datang tepat waktu, udah antusias, udah ngasih contoh-contoh. Saya senang banget. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman. Waalaikumsalam, terima kasih. Ya, Terima kasih. Bye-bye. Waalaikumsalam. Saya akhiri ya. Terima kasih. Ya, terima kasih.